2501 pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kemenang BAT 4 tahun 2025 di Sekolah MI Nasatul Thalibin pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi keanekaragaman hayati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mengawali kita pada pelajaran ini, mari kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Siap berdoa. Siap berdoa mulai. Arsi, Nabila, Caca, Monica, Zawa, Eka, Ayu, Arjuna, Gatan, Mikaela, hadir semua ya. Terima kasih. Baik, jadi ya, nah semuanya. Sebelum Pak Adi menjelaskan ya banyak tentang materi yang pertama ini, Pak Adi akan tanya beberapa hal. Yang pertama kalian masih ingat pelajaran terakhir di semester 1 kemarin tentang apa? Keberagaman yang ada di Indonesia. Hal apa yang kalian ingat? Nah, jadi sangat luar biasa sekali kan, langsung bisa belajar meskipun banyak liburan ya. Di semester awal ini ya, di semester 2 kita akan belajar tentang ciri khas daerahku ya, keanekaragaman hayati. Caranya apa yang dimaksud dengan hidup? Makhluk hidup adalah semua ciptaan bumi yang hidup berdampingan satu sama
Jadi makhluk hidup itu semua ciptaan ada demi yang selalu berdampingan. Baik, maksudnya makhluk hidup apa yang kalian lihat? Manusia binatang dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa mereka sama-sama? Baik, jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengidentifikasikan tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli lingkungan. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Baik, kalau sudah jelas, Pak Adi akan menayangkan sebuah video yang berkaitan tentang keanekaragaman hayati. Kali ini Bu Amel akan membahas tentang materi IPA di kelas 4 semester 2 yang berjudul Ini Khas Daerahku. Sebelum Ibu membahas lebih jauh, yuk kita perhatikan percakapan antara Banu dan Aga. Kata Banu, kemarin ketika beli pisang di pasar, aku melihat banyak jenis pisang nih. Setiap makhluk hidup memiliki wujud dan perilaku berbeda. Di sini digunakan untuk mengobati sakit tipes. Kemudian ada kulit buah kina. Kulit buah kina bisa digunakan untuk obat anti malaria. Oke, yang terakhir, keanekaragaman hayati ini bisa dimanfaatkan sebagai alat musik. Contohnya dari bambu bisa dibuat menjadi suling, bisa dibuat menjadi angklung, kemudian dari kulit hewan dan kayu dapat juga dibuat menjadi gendang. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keanekaragaman hayati dan setiap individu itu berbeda jenisnya. Karena hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Masya Allah ya. Oke, sekian dulu ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, video dan pertanyaan sudah selesai. Kalian sudah mencermatinya? Sudah. Ya. Nah, Pak Edi akan menayangkan beberapa gambar. Kalau mengamati ya, nanti bisa ditanyakan. Gitu ya? Iya. Baik. Nah, gambar pertama ini, kalian tahu ini gambar apa? Yang ini? Harimau itu kita dapat menemukan di mana? Di hutan, di asalnya di mana untuk harimau itu? Dari Sumatera. Kita dapat menemukannya di mana? Saat kita wisata? Di kebun binatang ya. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan kita dapat menemukannya di mana? Kalau kita wisata di mana? Taman mini ya. Baik. Selanjutnya gambar ini. Nah, ada yang tanyakan? Silakan. Mungkin jawab atau siapa? Silakan mau tanya. Pak, tanya. Upaya yang dilakukan untuk melindungi hewan yang hampir punah, bagaimana caranya? Nah, dari yang Pak jelaskan tadi, upaya yang dapat kita lakukan atau yang dapat pemerintah negara lakukan ya, untuk melindungi hewan yang hampir punah, itu caranya dengan adanya cagar alam, ya, dengan adanya cagar alam. Ada lagi suaka marga satwa. Nah, itu digunakan untuk tempat-tempat yang digunakan untuk melindungi ya, seperti itu. Ada lagi? Barang mungkin atau siapa? Pak, kalau cara melestarikan tumbuhan itu bagaimana? Ya dirawat, ya dirawat. Kalian tahu hutan lindung? Tahu ya? Nah, hutan lindung itu kan dilindungi. Nah, kita merawatnya, melestarikannya, tidak melakukan tebang pilih, ya. Jadi orang tidak melakukan penebangan liar, seperti itu. Itu cara merawatnya, ya. Bahkan kalau lebih bagusnya adalah seperti tadi, adanya suaka marga satwa dan
apa namanya transportasi tadi? Cagar alam. Presentasi Pak Edi akan mengajak kalian tebak gambar ya. Tebak gambar di sini nanti kalau disuruh menjawab beberapa gambar yang ada di LCD. Bisa dipahami? Ya, baik. Nah ini ya dari gambar ini kalian bisa membaca soalnya dan kita membuat game pertanyaan. Perhatikan gambar berikut. Menurut penyebaran fauna pada gambar adalah faunanya mendiami wilayah mana? Yang B, coba yang B ya. Nih yang biru atau yang ungu? Biru. Yang biru. Tepuk tangan. Selanjutnya, fauna endemik dari wilayah Australia apa? Cendana, minyak dari kayu cendana umumnya digunakan sebagai pewangian pada dupa, kosmetik, parfum dan sabun. Cendana adalah produk khas dari wilayah mana? Asiatis, Australiatis, peralihan atau Malaysia? Asiatis. Siapa yang jawab Asiatis angkat tangan? Coba kita klik Asiatis ya. Betul, teman-teman. Lanjutnya, sumber daya yang berasal dari makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Baik, coba diklik ya, kita lihat sumber daya hasilnya betul atau salah. Betul. Teman-teman, tumbuhan, tahu kembali tumbuhan apa? Kumis, kucing. Nah, tumbuhan pada gambar sering ditemui di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk apa tadi? Sebagai obat infeksi saluran yang hijau atau yang merah? Hijau. Coba kita klik yang hijau ya. Tepuk tangan. Selanjutnya, tumbuhan pada gambar sering ditemui di sekitar kita. Apa ini tumbuhannya? Namanya tumbuhan apa? Nah, yang dapat dimanfaatkan apa itu? Penyembur rambut. Yang ungu atau yang merah? Yang ungu. Baik, kita ambil yang ungu dulu. Benar atau salah? Betul. Pertanyaan yang ke-9. Sumber daya alam masyarakat Krasak, Limbangan, Desa Kalimendang adalah menghasil buah salak dan nanas yang dapat dimanfaatkan apa buah itu? Untuk sebagai pewarna makanan, penyedia bahan pangan dan sumber vitamin. warna apa? Siapa yang mengatakan? Yang menjawab oranye, hijau, biru, ungu semuanya ungu. Baik, kita pilih yang ungu. Coba benar atau salah? Tepuk tangan. Luar biasa. Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut gambar apa ini? Delman. Perhatikan ya, pemanfaatan budaya alam hayati pada gambar Delman adalah untuk apa? Sebagai penghasil tenaga. Yang mana? Maka kita pilih warna hijau. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Tepuk tangan. Pak Edi akan memberikan tugas kepada kalian, nanti kalian kerjakan bersama teman-teman kalian satu kelompok ya. Silakan sudah dibentuk kelompok ini. Sudah. Untuk memilih salah satu gambar atau salah satu temuan yang ada di lingkungan kalian, ya, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, silakan itu dipilih salah satu dan dideskripsikan sesuai dengan pemahaman kalian.
Mengerti ya? Baik. Bisa milih salah satu dari sini atau milih yang ada di tempat tinggal kalian. Gitu ya. Baik, bagi bagikan ya. Boleh milih salah satu dari gambar ini. Boleh kalian mencari sendiri di lingkungan tempat tinggal kalian. Sudah diamati belum KPD-nya? Ya. Untuk kelompok 1 ambil tema apa? Anggrek. Kelompok 2? Kayu merah. Untuk kelompok 3? Baik, silakan dideskripsikan sesuai dengan pemahaman kalian, ya. Ditulis tentang apa yang kalian pilih. Selesai? Alhamdulillah. Kan hasil diskusinya di depan. Paham? Oh, dari kelompok mana dulu? Urutan. Kelompok 1, 2, 3 itu ya? Baik, dari kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Anggrek adalah tanaman yang terkenal dengan bentuk bunga dan keindahan yang khas. Tanaman ini terdistribusikan secara luas di berbagai belahan dunia. Selain bentuk morfologinya yang indah, anggrek juga mempunyai aroma yang sangat khas sehingga dapat membuat relaksasi bagi penikmatnya. Bagian terpenting dari anggrek adalah bunga karena dari bunga dapat dibedakan anggrek dengan tanaman lain. Anggrek dapat ditemukan di berbagai habitat dari hutan tropis hingga pegunungan tinggi. Berdasarkan cara hidupnya, Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya menjadi rumah bagi banyak spesies anggrek. Berikut beberapa yang populer: anggrek bulan, anggrek hitam, anggrek kebusan, anggrek hartinah, dan anggrek pandahias. Bunga anggrek dengan keindahan dan keragamannya tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mengajarkan kita tentang ketahanan, kegunaan, dan makna kehidupan. Dengan memahami ciri-ciri habitat, jenis, filosofinya, kita dapat menghargai dan merawat tanaman ini dengan baik. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang ditanyakan? Ada, saya Monica. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan berdasarkan cara hidupnya, bagaimana bunga anggrek dapat tumbuh dengan baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Moni. Tanaman anggrek dapat tumbuh dengan beberapa cara. Ada yang dengan menempelkan, hidup di tanah, hidup pada media organik, tumbuh di atas batuan atau permukaan kertas lainnya. Sudah jelas? Sudah. Ada tambahan pertanyaan lain? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
merepresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih hewan kerbau. Memelihara kerbau sudah lama dilakukan sebagian masyarakat pedesaan di Indonesia. Terdapat beberapa jenis kerbau di Indonesia, yaitu kerbau lumbur, kerbau rawa, dan kerbau sungai. Perbedaan jenis kerbau selain dari bentuk fisiknya juga tergantung dengan cara beradaptasi terhadap suhu lingkungan. Pada saat suhu mulai panas, kerbau lumpur adalah kerbau yang berkembang di lumpur. Kerbau rawa berendam di rawa, dan kerbau sungai. Peliharaan ternak kerbau bagi petani sudah dilakukan kegiatan yang diwariskan secara turun-temurun dan sudah lama dibudidayakan. Kemudian ada yang dipertanyakan. Saya dari kelompok satu mau bertanya, ada berapa jenis kerbau di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Pada umumnya ada dua jenis ternak kerbau yang sering dipelihara oleh masyarakat Indonesia, yaitu kerbau lumpur dan kerbau sungai yang merupakan hidup darat. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya, berarti semua sudah maju, sudah presentasi semuanya, berarti sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita pergerakan ya. Sudah pandai. Hari Minggu ku ikut ayah ke kota, naik manis istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Dukit kaki, dukit kaki, dukit kaki, dukit kaki, dukit kaki, para patok kuda. Dari pelajaran keragaman hayati ini, Pak Adi akan mengajak kalian kembali untuk mengingat yang perlu dipelajari di rumah ya. Yang pertama tentang apa tadi? Keragaman hayati ya. Pengertiannya dulu, apa pengertiannya? Keragaman itu adalah keberagaman makhluk hidup. Yang sebenarnya itu ya. Yang kedua, keragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Setiap makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda-beda sehingga membuat alam menjadi beragam dan seimbang. Selanjutnya tingkat keragamannya, keragaman hayati ada apa tadi? Dan keanekaragaman gen apa aja contohnya ya? Di sini ada ayam, ada makanan, ya. Keanekaragaman gen adalah membedakan yang terjadi dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya pada si ayam, ayam itu banyak, ada ayam kampung, ada ayam potong, ada ayam cemani tadi, ada lagi ayam jago, ayam kate itu ya, seperti itu. Selanjutnya
contoh variasi mangga. Mangga itu juga bervariasi ya, banyak variasinya. Nah, selanjutnya keanekaragaman jenis. Nah, tadi disampaikan dalam video itu ada kucing besar. Nah, perbedaan antar jenis makhluk hidup ini yang pertama ada kucing, singa, apalagi macan dan singa. Contoh kucing, harimau, singa itu satu spesies tapi lain gen ya, gennya tidak sama. Dan lingkungan tempat hidup makhluk hidup, contoh ekosistem hutan, sawah, laut, sungai, hewan yang hidup di dalamnya sudah berbeda-beda ya. Setiap ekosistem memiliki makhluk hidup yang dan kondisi alam yang berbeda. Berarti ikan hidupnya di sungai, ada yang di laut, ada rumput wah, ada kupu-kupu misalnya ya. Terus ada lagi hutan, ada harimau, gajah dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Berarti kita harus mencoba tindakan kosmetik, perabotan atau perkakas. Selanjutnya lagi sumber makanan. Contoh ya yang dari disampaikan di video tadi, bahan bahan rempah-rempah atau bumbu masakan. Contoh saja, tanaman yang bisa dibuat untuk bumbu masakan apa aja? Cabai, bawang, kemiri, terus daun jeruk. Nah, baik, ragam tumbuhan dan hewan berbagai lauk makanan ya. Bagi ragam tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai lauk. Lanjut. Nah, ini sumber obat-obatan diantaranya apa aja yang bisa dibuat? Ada cacing untuk membuat obat tifus. Nah, siapa yang pernah tifus di sini? Nah, kalau kalian ingin sembuh kalau tifus itu bisa membeli jus cacing yang ada di apotek ya. Lanjut, kulit buah ina untuk obat anti malaria yang dijelaskan tadi ya. Terus kumis kucing untuk obat apa? Infeksi saluran air. Saluran kencing ya. Kayu putih sebagai bahan apa? Minyak kayu putih untuk mengobati masuk angin, hidung tersumbat. Kosmetik diantaranya apa aja? Lidah buaya. Lagi? Serai. Nah, terus perabotan perkakas diantaranya apa aja? Bambu. Dan bahan bangunan. Nah, selanjutnya kesimpulannya apa? Keragaman hayati sangat penting bagi makhluk hidup. Kenapa? Karena semuanya saling membutuhkan. Baiklah, kalian sudah belajar hari ini tentang keragaman hayati. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang gak senang? Nah, semua senang ya? Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini dari saya terima kasih, kalian sangat luar biasa sekali. Sebelumnya kita tutup, tepuk tangan kita semuanya. Belajar sudah selesai, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap berdoa. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya maaf, ada kalam, bila tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.